Selamat malam semuanya, salam sehat, salam bahagia, salam cinta. Malam ini saya Brenda Imekre sudah ada di seri Cinta ke-83, di mana saya selaku pembina di Yayasan Damasuka Indonesia berbincang dengan para meditator dengan praktek meditasi Tranquil Wisdom Insight Meditation. Malam ini saya akan berbincang dengan Sis Mona yang mengambil tema Smile Be Happy. Selamat malam Bro Idris, Kevin Osti yang sudah bergabung. Saya panggil dulu Sis Monanya supaya bisa di IG Live malam ini. Sis Mona adalah seorang yang bekerja sebagai staf kantor di GMIS Jakarta. Kemudian beliau suka bersepeda, membaca, dan mendengarkan musik. Silakan bergabung Sis Mona, sudah saya invite, tinggal di accept saja. Serunya, ini Bro dan Sis nanti sekalian melihat bahwa meditasi TWIM ini kita tidak membedakan agama, siapapun bisa bermeditasi. Beberapa seri yang lalu saya berbincang dengan seseorang yang beragama Kristiani, tentunya boleh bermeditasi, dan Sis Mona adalah seorang yang merupakan beragama Muslim. Jadi siapapun, beberapa minggu yang lalu pula, beberapa bulan yang lalu mungkin, saya pernah berbincang dengan Bro Reda yang juga merupakan seorang Muslim. Jadi meditasi ini boleh untuk siapapun ya. Jadi kita menunggu gabungan dari Sis Mona. Silakan diterima. Jadi kita mau bertanya, biasanya saya ngobrol-ngobrol itu untuk memberikan inspirasi, karena seri cinta ini singkatannya adalah cerita inspiratif nampol Twimers asik. Dan ini biasanya orang-orang tuh memberikan cerita-cerita yang seru, pengalaman-pengalamannya. Silakan dibalik Sis kameranya. Selamat malam Sis Mona. Sehat-sehat Sis. Assalamualaikum ya buat Sis Mona ya. Apa kabar? Ya baik, terima kasih. Iya, sama-sama, senang sekali akhirnya ketemu lagi. Kemarin itu kita Ya, udah sempet ya ngobrol lewat video call sesuai dengan pengalaman meditasinya Sis Mona. Sis Mona cerita dong, tahu TWIM itu dari mana asalnya? ya sebentar sih. Oke. Iya, sip. Bagus sudah posisinya. Oke. Halo, kedengeran? Iya. Oke sih, sudah bagus posisinya. Silahkan dilanjut. Ya, eh, tahu tim itu pertama kali awal-awalnya. eh, jadi tahu meditasi itu awalnya karena ikut yoga. Jadi tahu meditasi. Oh, oke. Ini pertama kalinya. Terus waktu itu COVID, jadi nggak bisa ikut yoga lagi, nggak bisa ikut meditasi. Terus, aduh pengen meditasi nih, kayaknya kangen gitu, tapi gimana ya gitu. Nah, tiba-tiba itu di beranda Facebook itu muncul gitu. Sebelumnya ikut meditasi yang lain dulu gitu, sama satu orang Bante, Oke. tapi namanya Bante siapa gitu. Ikut satu Aha. kali. Meditasinya seperti yoga gitu, duduk bersila gitu. Dan itu ya lumayan nggak bisa lama, nggak seperti di twin gitu. Karena kalau di twin itu kan bisa duduk di bangku, bisa selonjoran gitu. Nah, Iya. Yang penting duduknya nyaman. yang penting kalau udah nyaman pasti bisa lama dan lebih apa ya, Betul. menikmati gitu. Nah, Betul terus sih. terus itu cuma satu kali, berarti cuma satu kali karena waktu itu berbenturan ada banyak kali kegiatan lain. Saya coba, ini ya, ada nggak ya yang hari Sabtu atau hari Minggu gitu, supaya bisa ikut. Nah,
tiba-tiba muncul lagi di beranda itu di Facebook, oh ini ada meditasi yang gitu kan. Oh, apa ini ya? Oh kayaknya bisa ikut tuh yang ODS 1 hari, yang hari Sabtu Oh ya. ya, ODR ini one day retreat bro dan sis. Jadi kita ada ODR itu one day retreat setiap hari Minggu terakhir setiap bulan. Oke, oh jadi sis Mona udah sempat ikut ODR. Iya, ODS 1 hari. Terus ikut yang 1 hari itu merasa merasa cocok dan pas gitu. Wah, jadi kita nggak duduk bersila loh ternyata gitu dalam hati saya. Uh, di 1 hari baru awal-awal ikut itu udah merasa cocok. Yang pertama memang duduknya nggak bersila, jadi lebih nyaman. Terus yang kedua ternyata oh meditasinya senyum-senyum gitu. Uh, apa di hari pertama meditasi itu udah terharu karena kan mencurahkan kasih sayang kepada diri sendiri dan kepada Mhm. teman sendiri gitu. Biasanya kalau Ya, meditasi kan nggak begitu gitu. Itu udah yang oh kayaknya kok beda ya sama meditasi beda yoga atau tekniknya yang benar. Karena kan kita pakai cinta kasih. ya. Iya. Terus dari situ uh, ditawari sama Miss Lucy pas sudah selesai 1 hari. Jadi ikut sih yang 10 hari gitu. Itu online kok dan bisa dilakukan sambil bekerja gitu. Nggak apa-apa, nggak Ya, akan mengganggu aku. Gitu. Ya betul. udah saya karena pas lagi pandemi, jadi kantornya tuh nggak full Senin sampai Jumat, cuma minggu cuma berapa kali dan masuk siang, pulangnya siang, jadi ya udah diambil aja. Sempat pastinya ya. Ya, Sempat pastinya. iya, ada banyak waktu. Syukur banget. Iya. Iya, jadi sis itu meditasi online retret 10 hari atau memang ditambah waktunya? Ya, itu aku baru ingat. Jadi 10 hari, terus tambah lagi 3 hari. Kata Miss Lucy tambah 3 hari ya. Gitu. Oh ya udah, tambah lagi hari. Selesai 3 hari itu pun si Susi kayak masih menawarkan gitu, ayo ikut lagi ya yang 10 hari. Dan kebetulan jadwalnya lagi banyak kegiatan, banyak yang dikerjain. Terus kayaknya belum bisa Miss Lucy gitu ngambil yang 10 hari lagi. Tapi kata dia, ya udah nggak apa-apa, tapi nanti tetap meditasi ya. Terus kalau Ya, betul. bisa konsultasi nggak apa-apa katanya biarpun nggak ikut Ya, hari gitu nanti ceritain katanya gitu berbagi gitu ya, jadi ya. itu tetap dibimbing gitu sama Miss. Terus perubahan apa yang sis Mona rasakan alami setelah bermeditasi dengan teknik Twin dan 6R ini? Wah banyak banget gitu saya tuh sampai yang kepikiran kok bisa ya gitu ada perubahan begitu. Dari yang 10 hari plus 3 hari itu kayak saya tuh orangnya kan gampang nangis gitu ya. Kalau ada istilah orang bilang apa saya senggol dikit bacok gitu. Masa senggol dikit nangis. Aha. Uh, jadi gampang terharu, gampang nangis, dimarahin nangis, dikit-dikit nangis gitu kan. Terus juga takut sama ular gitu. Sama ular kalau Oh, lihat iya, jadi kalau lagi mau masak di sayur itu saya potong ada ulatnya, udah pasti dibuang semua satu sayur gitu. oh, Bersih dikit. Ya, iya setelah ikut twin itu jadi nggak takut sama ulat gitu, jadi malah kasihan gitu. Ngeliat ulat tuh oh, kalau lagi wah, luar biasa. Jadi kalau iya, melihat ulet itu udah nggak takut lagi, udah nggak geli lagi ya. nah itu juga Jadi aneh malah gitu. penuh cinta kasih gitu ya sis ya. Nah, kalau ada ulat di sayur ya dipisahkan terus diturunin ke bawah. Di bawah kan ada taman kecil gitu, ada banyak tanaman. Oh ya udah ditaruh di situ aja gitu. Bahkan Ah, pegang luar pakai biasa. iya, pegang pakai tangan juga nggak takut. Bisa takut ya, itu ketakutan yang pertama. Terus ketakutan yang kedua itu kalau
menghadapi orang yang marah sama kita gitu. Biasanya kan langsung mengkeret gitu ya, nggak bisa ngomong, terus ketakutan atau nangis gitu. Sekarang tuh bisa yang kalau ngadepin ada tamu yang marah, mungkin jengkel karena apa gitu. Ya, pernah kejadian ada satu tamu datang, di depan nggak ada orang, di front desk, terus saya yang di belakang dipanggil, saya hadapi, saya dengerin dia keluhannya apa gitu, dari yang orangnya marah, matanya marah, sampai yang bisa uh, dianya tenang gitu, yang Ya. apa masalahnya bisa diselesaikan. Oh, ya udah gitu, sayanya juga tenang gitu menghadapi dia dari dia awal datang sampai dia mau pulang gitu kan, diajarin pancarin aja cinta kasih gitu kan, Luar biasa sehingga ya sis ya. Sis pada saat itu apa yang sis pancarkan? Apakah sis pancarkan meta cinta kasih atau pakai UPK tenang seimbang? meta waktu itu Oh pakai pancarin. meta. Iya, Bener. Itu bisa pancarin. mengubah situasi. Bener banget itu sis. Dan itu matanya dari yang mata yang marah sampai yang mata orang itu melembut gitu loh, dan tersenyum gitu, saya tuh Wow. pengen wah gitu, wah gitu, sayanya juga nggak ketakutan dan nggak nangis. Biasanya dibentak dikit aja langsung aduh udah mengkeret gitu, bisa nggak ya ngadepin orang ini, makanya sampai saya bilang nanti kalau datang lagi saya nggak ada karena saya bukan di depan, kalau bapak perlu bantuin saya silakan ya panggil saya, nanti kalau lain kali datang. Ya, Ya, ya. Wow. Itu satu perubahan besar ya sis ya, yang tentunya surprise gitu ya sis. Tahu nggak sis kenapa bisa mengubah kebiasaan itu? Jadi dari takut sampai enggak. nah iya itu Karena 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 itu sis ya. pakai 6R terus. 6R itu sis terus menerus itu untuk mengikis. Mengikis eh, kata rasa takut, mengikis apapun yang muncul, mengikis rasa jijik sama ulet. Jadi luar biasa nih sis Mona pengalamannya. Terus ada apa lagi sis yang ini saya sangat tertarik karena pada saat sis Lucy cerita sama saya, wah sis Mona ini bagus sekali nih hasilnya, makanya kita sampai sempat cerita gitu kan, sampai sempat video call karena kemajuan sis Mona itu luar biasa dan ternyata sudah cerita begini baru makin jelas gitu ya. Ini sepertinya jaringan di tempat sis Mona lagi muter-muter. Nah, sekarang balik lagi. Oke. Nah, jadi setelah itu pengalaman apa lagi tuh sis yang seru sis? Ini makin menarik nih. Banyak sebenarnya, sampai kayak terheran-heran kok saya bisa begitu ya sekarang gitu, kayak misalkan dalam satu hari gitu, uh, saya ke Indomaret, dari Indomaret belanja, tiba-tiba ada ibu-ibu tuh kakinya tertatih-tatih gitu kan, terus manggil saya, saya nengok gitu, kenapa bu gitu, ini saya ada sajadah, oh saya mau jual katanya, untuk cucu saya beli baju seragam, saya nggak punya uang gitu kan. Terus saya tanya berapa harga seragamnya, dia sebutin sekian gitu, saya juga nggak tahu karena um, belum pernah beli seragam anak-anak kan, sekian gitu. Oh, Ya udah saya kasih aja uangnya gitu, sekian ke ibu itu, saya bilang gak usah, nggak apa sajadahnya nggak usah dijual, bawa pulang aja buat sholat di rumah, uh, ya. untuk beli seragam gitu kan. Dia itu datang ke saya tertatih-tatih gitu. Saya uh, uh, selain iba juga ingat ibu sendiri gitu. Ibu saya kan juga udah Oh, agak ya, dan ibu itu tapi sudah ibu agak sis Mona masih ada. ada Oh, masih. Iya, terus maaf baunya agak pesing gitu. Saya iba gitu karena oh, saya karena pernah merawat orang tua yang sakit, jadi ingat mama sendiri gitu kan. Udah gitu, udah saya balik badan, saya jalan, tiba-tiba ingin muter balik gitu. Saya lihat, ternyata itu jalannya nggak pincang, sis. Dengan riang gembira, mungkin karena sudah dapat uang, jadi datang ke oh, saya,
nih minta uang untuk mau jual sejadah karena beli seragam, terus sudah dapat uangnya dia. Mungkin dia lupa kalau dia itu pura-pura kakinya sakit ya. Karena datang Ya ampun. yang gembira gitu ya. Mungkin karena dia udah dapat uang, terus saya ngelihat dia itu tertegun gitu. Gak ada perasaan marah, gak ada perasaan kayak, aduh, kayaknya ketipu nih ya gitu. Enggak, dia terenyuh gitu. Oh, ini COVID, banyak orang kesusahan, Ya, mau makan gitu, cari uang ada orang yang pikirannya benar, oh cari jalan yang halal untuk cari uang, tapi ada orang yang menghalalkan segala cara untuk mencari uang gitu. Jadi saya iya. itu benar pikirannya itu positif dan tenang sekali. Saya malah senyum gini. Ya udah nggak Wah, apa-apa. Paling enggak bisa buat makan dia hari itu. Kalau memang dia berbohong, betul. semoga dia disadarkan dan bisa mendapatkan pekerjaan yang halal dan lebih baik. Betul. Sis, tapi dia tahu nggak Sis Mona sempat ngelihat dia jalan begitu happy? Happy banget gitu, benar-benar gini-gini sampai gini-gini sih. Bukan, maksudnya apakah dia lihat lagi nggak ke Sis kalau Sis itu tahu kalau dia nggak tahu ya? Karena saya lihat dia sampai belok di ujung jalan, sampai dia Oh, hilang gun gitu. Ya wis lah. luar biasa. Mungkin kalau zaman dulu kita bisa dongkol tuh Sis ya. Iya, uang uang pasti lebih dari 100.000. Saya nggak tahu Oh, berapa. Mungkin saya pikir gini, mungkin kalau saya nggak meditasi meta, mungkin saya akan kesel gitu ya, akan, aduh, kok nih, atau pikiran-pikiran apa nggak baik lainnya gitu. Tapi saya hari itu benar-benar ikhlas kalau memberi ya memberi gitu. iya, Meskipun betul. Memberi itu harus ikhlas. Justru berkah yang akan Sis Mona dapatkan jauh lebih besar. Karena ngasihnya itu ikhlas, Sis. Berkahnya nanti luar biasa. Itu akan kembali kok kepada Sis Mona. iya, terus ada lagi waktu pas belanja. Ini mirip sama sis yang dulu itu tuh yang waktu itu pengalamannya ke Bali, terus dia pulang retreat dari Bali, dia nggak kepengen belanja. Nah Oh, itu si saya ingat, Supi. Ini ada nih lagi dengerin, Sis. Tadi saya lihat udah masuk. uh, ya saya punya pengalaman yang mirip. Jadi kalau kita belanja pas ada um, apa momen-momen tertentu kan ada promo ya, kayak diskon beli satu, gratis satu, beli dua, diskonnya sekian gitu. Biasanya tuh kalau udah masuk ke toko gitu, lagi diskon nih gitu. Ah, beli, Pasti beli, beli. akan dibeli. Itu saya dulu begitu juga sih, sama. Tiap masuk toko pasti ada yang dibeli. Tapi sejak meditasi, jadi berpikir gitu, mau beli baju tuh mikir, perlu nggak ya, perlu nggak ya? Ah, nggak perlu lah, baju masih ada satu lemari, dua lemari masih penuh. Udah deh, nggak usah. Jadi keluar lagi dengan happy. Saya juga begitu ya. Begitu. Bahkan udah megang ini barangnya, udah megang. Terus kayak ada suara gitu di dalam diri. Emang kamu perlu barang ini? Kan kamu nggak Ah, jangan ah, gitu. Kamu perlu. Terus kayak ada yang ngajak komunikasi, kayak ada yang ngomong gitu. Kamu perlu ya. nggak? Gitu. Jangan untuk barang. Akhirnya saya taruh lagi. Nanti mbaknya yang ini loh, mungkin lagi diskon, gini gini gini. Enggak, terima kasih banyak, lain kali aja Iya. gitu. Gitu. Kalau saya sih bener sama, udah dipegang gitu misalnya, kayaknya pikir nggak perlu nih, taruh lagi kan. Makasih ya Mbak, saya nggak ngomong apa-apa lagi, cuma bilang makasih. Udah keluar. Bener sih, jarang banget. Ya, Jadi kalau memang nggak perlu banget kita nggak belanja, dan itu bagus sekali. Jadi bisa saving, bisa irit. Luar biasa ya sis ya. oh ya, terus ada juga pengalaman selalu diingatkan untuk jaga sila. Jaga sila kamu. Hmm, Itu jelas sekali. Itu jelas. Apa suaranya sangat jernih dan jelas gitu. Jaga sila kamu, Mon. Kalau ada nyamuk. Kalau dulu mungkin suka petuk.
langsung ya Iya, kerasa. betul. Plus bisa ada Rem. mau melakukan dan tidak itu ada jeda gitu, set, gitu. Ya, betul. Cukup aja. Ada remnya. Jadi pakem ya sih, silanya jadi pakem ya. Nah, itu unik ya sis. Bahkan di kantor Iya. sama teman, bukan teman, sama atasan di depan, di luar kebetulan dipanggil ada kerjaan, saya menemui beliau di depan, terus ada nyamuk, dia bilang tepuk nyamuknya, jangan Pak, kasihan, diusir aja nanti hilang. Terus aku gini, saya ngomong kayak gitu ya gitu, wah. Bingung kali si bapaknya juga ya. Karena kalau orang tidak Iya. mengerti jaga sila kan pasti ditepok tuh nyamuk gitu. Tapi bagus sekali sis Mona sudah bisa punya sila yang pakem jadi remnya itu. Nah, dikasih jempol itu sama sis Ipana. Bagus, artinya silanya udah pakem ini. Udah. Memang sis, lama-lama kita mau ngomong sesuatu yang gak benar juga, kita jadi ngerem. Atau misalnya kita tidak, kalau saya udah pernah ngalamin sis, tidak sengaja bohong, tetapi salah ngomong gitu sis. Terus saya Ya. meditasi pagi-pagi, keluar tuh sis. Aduh kemarin mestinya nggak ngomong begitu. Untung saya pas sharing besoknya sama ya di tempat yang sama. Waktu itu malamnya saya salah ngomong, terus paginya saya perbaiki. Mohon maaf yang kemarin saya maksud adalah seperti ini. Jadi bisa bisa refleksi memang sis. Dan tidak ada niat bohong, tapi kadang-kadang kita salah inget gitu ya. Nah itu bisa langsung kita perbaiki. Bener, bener banget sis. Sila itu pakem jadinya. Jadi, dan ini akan menunjang hasil meditasi sis Mona tentunya. Apalagi sis memberi gitu ya, senang memberi, berbagi dengan ikhlas gitu. Pasti nanti hasilnya juga akan kembali lagi. Wah, luar biasa. Sebenarnya banyak sekali sis. Gak apa-apa Yang ceritain semuanya sis. Kan yang denger ini kepengen tahu nih. Kan semua orang yang jadi narsum saya punya cerita-cerita unik dan menarik. Nah seperti sis Mona ini kan punya cerita-cerita unik. Gak apa-apa sis, silakan ceritain semua yang menurut sis Mona bisa memberikan inspirasi kepada orang. Iya, sebetulnya apa ya, menakjubkan ya meditasi ini. Banyak pengalaman-pengalaman yang ada yang tidak bisa diceritakan, yang wow gitu, ada yang Ya, tadi bisa di-share gitu ya. Itu ya. wah biasa. Ada momen-momen meditasi yang bikin yang merasa terhubung dengan segalanya, bahwa saya bagian dari semuanya yang ada di semesta ini gitu. Alam Bahwa semesta, saya, betul sekali. bahwa saya, Sis Brenda, Sis Luciana, dan teman-teman semua sampai yang binatang, tumbuh-tumbuhan itu adalah satu kesatuan gitu. Merasa melebur gitu. Terus ada momen-momen di mana yang, oh apa ini ya yang dirasakan para mistikus sufi Islam, kayak Rumi, Ah ya terus ada Rumi, bener. Rumi itu kan ya, terkenal sis. gimana rasa kebersatuan dengan segala sesuatunya, merasa saya nggak ada dan melebur jadi satu. Melebur. Nah, yang sis maksud adalah aku tidak ada nih sis ya. Jadi Ya, sudah mengerti, mengikis tuh aku itu yang sis maksud melebur itu ya memang ujungnya ke sana sis. Jadi kita ah, mengerti tidak ada aku yang kekal. Benar sekali. betul. Dan rasa cinta untuk semuanya gitu. Rasa cinta, rasa sayang untuk semua tanpa memandang agamanya apa, rasnya apa, Betul. Betul kedua banget. cinta untuk semua gitu. Pokoknya wah gitu. Terus ada momen-momen di mana setelah meditasi itu pas saya keluar, tiba-tiba saya melihat semuanya itu begitu jelas, jereng Ya, gitu. ya. Kacamata apa serba tajam gitu. Warna-warnanya tuh lebih terang. Warna-warna makin cerah gitu ya sis ya. Ya, Karena unik-unik deh. dulu misalnya kita belum mencapai tahap itu, kita ini seperti clouded, seperti tertutup sis. Tetapi begitu kita masuk meditasi yang dalam, itu betul-betul bisa membuka indriawi kita. Mata makin terang, telinga makin dengar, hidung mencium
orang masak di mana kita bisa kecium masakan misalnya. Jadi itu indriawi kita ini benar-benar jadi tajam. Betul banget sis itu. Iya, terus ada lagi kayak misalkan kan saya sukanya keheningan ya. Iya, Jadi saya keheningan adalah kemewahan gitu. Jadi senang sendirian, baca buku, menghabiskan waktu sendirian, menjauhi keramaian gitu ya. iya, Itu iya. kebanyakan gitu. Nah, biasa kalau lagi asik-asik hening itu ada suara-suara yang berisik itu kan terganggu. Terus timbul rasa kayak, aduh lagi enak-enak apa menikmati suasana kok ada berisik ini berisik itu. Nah setelah ikut meditasi ini jadi oh suara hanyalah suara ya udah Yes, gitu. betul banget. Kita memang di meditasi twin ini kita tidak seperti orang-orang yang bermeditasi dengan teknik tertentu yang sangat terganggu dengan suara. Kalau kita di twin, suara adalah suara. Kita berdamai dengan suara, berdamai dengan bau apa, berdamai dengan penglihatan yang tidak nyaman. Pokoknya semua indriawi ini kita bisa berdamai. Dan benar banget apa yang Sis Mona bilang, itu semua kita alami. Jadi kalau kita di Sis retret gitu ya, retret meditasi ini terutama di Bali. Itu di Bali itu ada banyak sekali terdengar suara truk bus 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 gitu ya. Nah itu hall meditasinya di samping jalan raya. Jadi kalau truk lewat tuh berisik gitu. Sengaja Sis, ada orang yang lama kelamaan itu orang-orang rata-rata ya udah memang udah suara truk ya udah nggak apa-apa gitu. Tapi kalau yang baru-baru nih, contohnya dulunya misalnya pernah praktek wipasana atau apa gitu, itu bisa terganggu tuh sama suara. Padahal saya bilang suara cuma suara, bahkan ada yang pakai earbud untuk menahan supaya suara nggak masuk. Saya bilang jangan. Kita berdamai dengan suara 6R semuanya. Sis Mona nih ada komentar dari Sis Yuti 2. Thanks Sis Brenda dan Sis Mona dengan semua ceritanya, kisah kasih yang baik diteladani. Betul banget. Sis Mona ini memang patut diteladani. Sis Luciana turut berbahagia dengan perkembangan meditasi Sis Mona. Nah, iyalah, siapa dulu yang bimbing? Sis Luciana bilang, mukanya kinclong banget. Bener banget memang. Orang-orang bermeditasi kita ini pasti mukanya kinclong. Nggak perlu botox. Kita nggak perlu operasi, nggak pola pakai yang mahal-mahal, nggak perlu pakai apalah. Saya nggak sebut merek ya, nanti saya dituntut orang. Tapi kita alami gitu, biarpun nggak pakai yang aneh-aneh gitu kan sis ya. Jadi otomatis kinclong, kenceng gitu, nggak ada beban gitu, karena kita bisa 6R. Bagus banget. Nah, cerita lagi sis, apalagi? Kan Sis Mona nih pengalamannya seru nih banyak. By the way, Sis Mona mulai kenal meditasi dari kapan? Meditasi bersama Twin? Bersama tim oh iya Januari 2021 Januari Oh, jadi 2021 hampir 2 tahun ya, 1,5 tahun ya. oh iya Wow, iya perubahannya luar biasa. terima kasih berkat Sis Lucy juga sabar banyak mendorong gitu menyemangati Ya, terus di luar online online meditasi juga masih yang mau menghubungi saya kadangnya nggak enak gitu sih buat meditasi semua asmen di Twin itu begitu sis, sabar. Karena kan kita sudah melewati yang dulu-dulu ya. Misalnya sis Mona cerita, saya bisa mengerti karena saya dulu tukang belanja istilahnya. Tapi apa yang sis Mona bilang saya sudah lewati sama banget. Yang si Sufi lewatin, yang jadi nggak suka belanja, ya itu sama. Memang kita semua begitu. Karena kita mengikis kekotoran-kekotoran batin, nafsu-nafsu keinginan kita kikis semua. Nah, cerita lagi sis. Nih, pendengar pasti kepengen tahu lagi lebih banyak. Silakan sis Mona. apalagi ya oh baru-baru ini ya setelah mengalami meditasi yang terakhir kemarin itu kan sangat berkesan sekali itu meditasi yang terakhir kemarin itu wah pokoknya nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata pokoknya brosis mungkin kalau ikut meditasi ini kalau tidak sampai ada pengalaman pun kalau menurut saya itu pengalaman puncak
yang benar-benar bikin merasa sebenarnya ini perasaan agak unik juga. Perasaan gini sih, welcome home gitu. Ah, Iya, welcome home Mona gitu. Jadi setelah saya mencari, saya aduh, belajar saya jadi merinding dengar sis ngomong begitu. kan juga aneh gitu. Jadi ada perasaan setelah saya mencari kemana-mana, saya membaca begitu banyak buku, saya mempelajari agama-agama, saya belajar filsafat, saya ikut diskusi agama ini, agama itu, ke sana. Kemudian saya sampai kepada pengalaman yang kemarin-kemarin itu, meditasi itu yang kata Sis Brenda itu adalah ini gitu. Wah, gitu. Itu sebelumnya saya sudah merasa uh, welcome home mana gitu. Oh, Aha. akhirnya inilah yang saya cari gitu. Wow, luar biasa. Uniknya saya sampai kepada titik kalau kita akhir di dunia hidup di sini itu tidak hanya untuk belajar di yang katanya ini sekolah kehidupan, supaya Ya, ingat jalan pulang, mengingat kembali jalan pulang gitu. Setelah begitu sibuknya mengejar mimpi, belajar, menjajah karir, mengejar ya. duniawi gitu. Kita kadang lupa suatu saat akan pulang. Kita Semua lupa serba di duniawi dan itu membuat penderitaan sebenarnya kalau kita mengejar keduniawian. Tapi begitu kita masuk ke jalur spiritual, keduniawian itu jadinya ya kita hidup di dunia, ya kita masih perlu makan, ya kita masih apa gitu. Tapi sudah tidak semelekat dulu gitu loh sis. ya, Keinginan-keinginan itu jadi banyak berkurang dan kita terbebas dari penderitaan, makanya kita happy. kata Bante, senyumnya dibawa uh, sedang apapun gitu. Smile every Ya, time. Mau ngapain ya. aja dia lebih happy gitu ya. Dan jangan Uh-huh. lupa, nah 6R terus, 6R, 6R, 6R gitu. Jadi kalau Ya, kayak kita layar handphone ya set, set, set gitu aja dilepasin gitu gitu. lagi lebih Iya, otomatis ya sih 6R-nya ya. ya, Lebih otomatis 6R-nya. ya, ya. Karena kita kan kalau lagi asik-asik ngapain, tiba-tiba ada pikiran muncul, kita nggak undang itu, tiba-tiba Mhm. lewat. Oh ya udah Yes. 6R, terus lewat lagi, lewat Ya. lagi. Terus tiba-tiba tuh jadi pengamat kan apa kalau seperti di pinggir pantai terus ombak datang pergi Nah, datang ya udah kita amatin aja nggak usah iya, dilihatin nggak usah tanya nggak usah apa ya udah gitu bener. ya ah six Bagus. R datang lagi R pergi udah gitu kita jadi pengamat yang tenang seimbang dan pastinya damai gitu apapun Betul. yang Karena gitu kita apa ya namanya sis, kita ini jadi mengamati pikiran ini kan ada dalam posisi itu ya memang akan mengalami ya udah itu bukan pikiran saya, ini bukan punya saya, ini bukan diri saya, ya udah dilepas aja. Jadi kita tidak mengambil sesuatu apapun yang muncul itu sebagai milik kita pribadi. Dan itu enak banget. Sis, ada ya komentar dari Sis Luciana. Saya yang terima kasih kesempatan untuk membantu Sis Mona bermeditasi dan bahagia banget rasanya. Sis Lucy bertanya, Sis Mona masih PG murni kah? Oh, Sis Mona vegetarian ya? ya vegetarian Wah, tadinya belajar murni, tapi belakangan ini sudah mulai makan telur dan susu gitu ya dan karena butuh protein, Sis. ya dan mulai belajar apa itu apa ata atansila atansila ya Ah, atas sila. ya puasanya Buddhis itu Oh, Sis itu vegetarian sebelum kenal Twin atau setelah kenal Twin jadi vegetarian? sebelum Oh, sebelum sebelum. Oke. ya jauh jadi sekitar tahun 2015 Boleh tahu, Sis?
Apa yang membuat Sis Mona memilih menjadi vegetarian? Ya, itu juga agak unik sebenarnya. Jadi pada suatu hari jalan-jalan ke pasar. Biasanya ke pasar belanja. Biasanya memang sering ke pasar dan melihat banyak hal. Ya udah nggak apa-apa gitu. Tapi di hari itu tiba-tiba saya di depan tukang ikan emas, besar-besar gitu yang ada kolam airnya gitu. Dan Mhm. siapa yang mau beli, mereka pilih yang ini gitu, terus langsung dipotong gitu. Nah, Hey. saya iya, hari itu nggak tahu kenapa saya berdiri di depan tukang ikannya itu, terus saya lihat bapak itu ambil ikan yang besar dalam keadaan masih hidup, terus dipotong, sebelumnya dipukul dulu sama dia, pakai kayak balok kayu besar dipukul Oh. kepalanya, terus dipotong gitu. Saya tuh tertegun gitu, melihat itu gitu, uh, merasa kalau yang dipotong itu ya saya gitu, yang dipukul kepalanya Hmm. itu saya. Jadi sampai sekarang Hmm. masih ngilu gitu loh. Jadi Hmm. pengaruh Hmm. begitu apa ya, membekas dan merasakan bagaimana sakitnya kepala dipukul-pukul terus terus gitu kan. Hmm. Disebabkan pekerjaannya dan sudah terbiasa gitu ya udah nggak Ya. apa-apa Mhm. gitu. Jadi dia mah nggak Jadi ada rasa, tapi kita tahu itu pelanggaran sila ya sis ya. Kita juga kasihan ya jadinya. iya, iya, walaupun pada waktu itu belum belum paham betul Pancasila Buddhis gitu ya. Nah, Oh. sampai rumah itu kepikiran, malamnya nggak bisa tidur, kepikiran gitu, Oh. masih kebayang gitu. Dan Mhm. esoknya jadi nggak bisa makan kayak ikan, kayak yang akhirnya bertahap itu yang itu aja nggak saya makan, kayak Oh. kucing, uh, ayam, kayak gitu-gitu, karena kasihan gitu, karena Mhm. kasihan gitu. Tapi Ya, terus mencoba jadi juga. sampai sekarang masih diteruskan, tapi udah nggak murni telur makan. Ya telur memang nggak apa-apa sih. Telur itu kan sumber Ya, protein ya sis. Iya, jadi badan kita harus harmoni dengan badan kita. mm, Nah, sis, saya kepengen tahu kalau boleh. Sis kan bilang di GMIS. GMIS itu apa ya sis ya? oh ya, itu tempat saya bekerja itu sekolah, Gandhi Oh Memorial sekolah. International. Ya, ya, sekolah swasta. Oh Mm. oke. Oke. Jadi sis mengajar atau di adminnya? Di adminnya. Oh oke. Nah di bagian pekerjaan sis ini, bagaimana mereka melihat perubahan sis Mona? Oh, nggak pernah tanya sih kalau di kantor ya. Nggak pernah sih. Karena kan Hmm, orang-orang sering kasih komentar, oh kamu kok jadi begini ya, kamu kok jadi begini. Itu yang saya tahu orang yang mengomentari saya pada saat saya berubah itu. Jadi saya baru tahu, oh ternyata saya berubah ya gitu. Kadang-kadang kita tidak terlalu benar paham ya, tapi begitu orang kasih tahu, kita jadi bisa lebih refleksi. Tapi lama-lama, lama kelamaan kita mengerti diri kita, oh ya saya udah nggak seperti dulu yang suka rumpi-rumpi misalnya, yang suka gosip-gosip, itu orang-orang seperti itu udah saya tinggalkan. Jadi kalau ada pertemuan seperti itu juga udah nggak menarik lagi buat saya, karena udah pasti yang diomongin gosip misalnya. Nah itu membuat saya jadi nggak nyaman. Kalau saya ada dalam keadaan seperti itu ya saya diam aja. Kadang kita nggak bisa menghindar ya sis ya dari teman-teman lama. Tapi ya kita diam aja, tidak mengomentari gitu. Ada komentar dari Sis Ivana, meditasi membuat kita menjadi pengamat bukan penganalisa. Bener banget Sis Ivana. Karena meditasi kita ini bukan meditasi untuk menganalisa, tapi meditasi perasaan, dia berkembang. Jadi kalau di istilah di dalam bahasa Pali itu namanya ada Wedana Nupasana. Itu kita ke perasaan. Jadi dari perasaan nanti akan berkembang ke badan, ke pikiran, itu semua otomatis akan nyambung. Nah,
Jadi menarik sekali nih pengalaman Sis Mona. Ada pengalaman apa lagi Sis Mona? Pengalaman yang baru-baru kemarin-kemarin ini ya. Ya, Aha. uh, jadi banyak menerima limpahan kebaikan dari orang Wah, lain. aduh, senang sekali. Nah, kayak misalkan gitu. Oh, terus itu, sis, uh, entah kebetulan atau apa gitu, apa yang dipikirkan, apa yang Terjadi, diharap terjadi gitu. Kayak bener. misalkan di kantor ada kursi yang nyaman gitu. Pas saya lihat nih, wah, ini kursi kayaknya nyaman kan. Terus saya duduk di situ. Saya duduk, saya pejamkan mata, terus saya bayangkan, oh enaknya kalau pulang kerja, sudah mandi, duduk di kursi ini, sambil ngeteh, baca buku, dan menghabiskan waktu semalaman sambil membaca gitu. Tapi langsung ingat, aduh baru beli buku banyak banget, kayaknya nanti deh bulan depan aja beli kursinya. Nah Aha. tiba-tiba selang beberapa jam, atasan saya panggil saya dan beberapa teman. Ya, diberilah saya rezeki uang yang bisa membeli seharga kursi itu. Ya, Alhamdulillah, wow, luar biasa. saya baru membayangkan gitu, baru membayangkan di pikiran gitu. Ternyata dapat rezeki yang jumlahnya sesuai untuk beli kursi itu karena udah Ya. ngecek dulu kan di Tokopedia gitu. Oh, berapa ya harganya gitu. Oh, nanti aja deh karena baru beli buku gitu kan. Ternyata dapat Aha. rezeki. Terus Inilah kayak misalnya yang dibilang sis tentang law of attraction. Apa yang kita pikirkan menjadi kenyataan. Memang para iya, meditator itu bisa begitu. Jadi kita harus berhati-hati dengan pikiran kita. itu dia. Jadi karena kejadian misalkan makanan kepikiran wah enak kayaknya makan makanan seperti ini terus tiba-tiba ada di kepala makanan itu dengan sejelas-jelasnya gambarannya itu ada di kepala tiba-tiba Aha. saya Ada yang dengar suara ngirim. iya ini dari siapa gitu dari di meja itu nah itu dari uh, guru ini ya untuk kamu gitu makanan pas saya buka astaga ini kayaknya benar-benar sama yang di pikiran gitu benar-benar isi sama gitu. Saya heran-heran gitu wow jadi memang harus hati-hati sama pikiran kita gitu Betul. Setelah jadi dalam dia posisi kita meditasi kita sudah bagus ya sis hasilnya ya sis. Kita memang harus berhati-hati. Ini pengalaman saya waktu waktu jubah kan saya pernah cukuran botak ya sis ya. Waktu pakai jubah tuh jadi sama Neri sementara. Saya tuh berpikir waktu itu tempat retretnya itu dingin gitu ya. Jadi lembab di Cibodas itu tempat retretnya lembab sekali dan saya berpikir aduh anduk nggak kering enak banget kalau punya anduk kering baru mikir begitu doang sis itu pagi kira-kira abis mandi itu sekitar setengah 9 terus setengah 12 saya dikasih handuk kering wow teman sekamar saya jadi kita sama-sama hari itu dapat hasil meditasi yang sangat bagus teman sekamar saya dia bilang abis makan siang dia bilang begini sis luar biasa loh sis pagi tadi saya berpikir, aduh enak bener ya kalau makan mie goreng. Hari itu di tempat itu disediain mie goreng sama biskuit Mari Regal kalau saya nggak salah ingat. Dia kepengen dua hal itu terjadi. Itu bener sis, itu dia ya. Kalau saya berpikir cuman, aduh enak bener kalau anduknya bisa kering gitu, punya anduk kering. Begitu doang tuh langsung ada yang ngasih. Jadi memang harus hati-hati. Jadi sekarang ini saya nggak berani berpikir, aduh enak apa. Ya itu karena datang terus sih. Hari ini contohnya, saya nggak ada hujan, nggak ada angin, terima kiriman. Ada yang ngirim makanan. Uh, Salah satu meditator kita ngirim makanan. Wah, ini apa tahu bakso enak bener gitu ya. Sampai mami saya bilang, ini enak bener, belinya di mana? Tanyain orang. Jadi sampai saya tanya sama orangnya, belinya di mana? Saya bilang, ini mami sampai suka banget. Padahal kita nggak berpikir kepengen apapun, udah enggak gitu loh sis. Karena itu takutnya banyak
kirim-kiriman bareng karena terjadi. Bante Wim kan pernah cerita tuh di salah satu apa ceramah beliau di Australia waktu itu beliau kedinginan. Jadi beliau pikir enak bener kalau dapat kaos kaki. Terus beliau dapat terima selusin kaos kaki. Hanya dengan berpikir. Jadi makanya memang betul kita harus berhati-hati dengan pikiran kita. Karena pikiran kita ini bisa membawa terjadi mau itu positif, mau itu negatif ya. Tentunya setelah kita udah ngerti 6R, pikiran-pikiran negatif itu otomatis tersingkirkan. Nah, masih ada stok cerita apa lagi Sis Mona? Ini seru banget nih Sis Mona ceritanya. Apa ya? Oh, ya, nah banyak eh, kejadian kebetulan yang baik-baik itu mewujud gitu. Jadi ini ya, apa pernah kayak bereksperimen gitu. Eh, Sewaktu pulang ke rumah orang tua, saya kan naik kereta. Terus saya pikir, dicoba. Biasanya jam-jam segini itu kan penuh gitu. Eh, saya membayangkan sudah duduk di kereta itu dan dapat kursi dengan nyaman gitu. Keretanya nggak dalam keadaan penuh. Ternyata benar dan itu kejadian gitu. Padahal biasanya Wow. jam penuh gitu. Ternyata apa yang dipikirkan saya nanti akan bisa masuk dan mendapatkan tempat duduk yang nyaman gitu dan itu terbukti. Dan Terjadi Francis ya. bilang memang harus berhati-hati dengan apa yang kita pikirkan gitu. Iya, kalau yang nggak penting udah di 6R. Tapi, uh, oh ini nih, Sis Luciana komen. Sis Mona pernah bilang sekarang sudah tidak suka nangis karena dulu melo. Iya sis, tadi di awal cerita itu Sis Mona udah cerita kalau dulu tuh gampang melo gitu, suka nangis. Tapi sekarang udah enggak, bener. Itu tadi di awal Sis Mona udah cerita ya Sis Mona ya. Ini tegar. Iya, sekarang jauh lebih tegar dan Sis Mona lebih banyak menghabiskan waktu dengan membaca, dengan mengisi hal-hal yang baik. Tentunya meditasi. Sis lebih suka meditasi pagi atau malam? Ya, kalau sewaktu yang masih bekerja cuma 3 kali seminggu di waktu yang COVID tinggi itu lebih enak pagi. Pagi sebetulnya waktu yang paling baik buat saya itu paling enak Hmm, pagi, pagi-pagi. Tapi kalau saya sudah juga enak pagi sis, bener. ya Karena pagi itu itu lebih pikiran kita masih fresh, masih seger gitu ya, belum banyak gangguan apapun. Enak banget kalau duduk, bener. Saya juga orang pagi sis. Saya kalau udah malam meditasi itu malah meditabo jadinya rata-rata. Jadi saya lebih suka meditasi memang pagi bahkan subuh kalau kebangun di subuh hari gitu. Nah, Sis Lucy bilang happy banget lihat Sis Mona. Iya, saya juga happy karena oh nggak apa-apa masuk join IG-nya telat kata Sis Lucy. Iya, kita semua ikut happy tentunya Sis Lucy pada saat Sis Lucy cerita kepada saya tentang pengalaman meditasinya Sis Mona dan kita video call bersama karena saya butuh melihat wajah pada saat Sis Mona mengalami kemajuan meditasi yang sangat bagus dan memang kinclongnya itu pasti keluar gitu loh Sis. Karena kalau cuman apa ngobrol biasa gitu di WA call kan kurang terlalu nggak tahu ya sis wajah itu kan beda kalau kita kelihatan begini begitu. Wah, sis Mona mau kasih kesan dan pesan apa untuk yang mendengarkan? Baik ya, secara live di sini maupun yang nanti mendengarkan rekamannya. ya kesan dan pesan ya. Pertama, terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bante Vimalaramsi, beliau yang sudah mengajarkan meditasi teknik ini yang buat saya cocok dan merasa saya pulang ke rumah ya. Kemudian terima kasih kepada Sis Brenda, pada Sis Luciana atas semua bimbingan, kesabarannya gitu. Saya pribadi banyak berubah dan merasakan perubahan itu besar sekali. Dan
Kemudian yang pastinya saya melihat semuanya dengan sudut pandang yang berbeda gitu. Saya melihat dunia dengan cara yang berbeda. Saya melihat diri saya dengan cara yang berbeda. Seperti kalau dulu ada tirai, sekarang tirainya sudah dibuka dan Aha. dijelas gitu. Dan meditasi senyum ini sangat-sangat nyaman dan enak sekali dijalani, tidak tidak menyusahkan. Ya, kalau mungkin ada yang duduk bersila, cocok ya monggo. Tapi untuk saya yang teknik ini duduk dengan tidak bersila bisa uh, mengambil waktu apa bisa lama gitu. Saya ingat Nah, sekali itu sis duduk paling lamanya sis bisa berapa jam? ya Walaupun sis online. tahun 5. 2021 5 jam 30 menit. Saya masih simpan. Wow. Terus yang terakhir itu 3 jam 50 menit. Jadi dari meditasi yang cuma bisa setengah jam, terus naik jadi 1 jam, jadi 2 jam, walaupun kadang mundur setengah jam lagi, kemudian Aha. bisa ke 1 jam lebih, itu sebuah pencapaian yang wow gitu. Iya, Ya, luar biasa. yang Ini cuma online nih bro dan sis. Sismona belum pernah ikut offline. Online pun bisa duduk lama kalau niat, ya sis ya. Dan kondisi ya, memungkinkan. ya, ya. Dan bawaannya happy terus karena kita disuruh senyum setiap saat, mau baca buku, mau lagi masak, mau lagi jemur, lagi ngetik, senyum aja. Nah, Dan senyum itu nggak cuma di bibir kan diajarinnya, karena saya ya, selama ini tahu senyum itu ya di bibir, tapi di sini senyum di pikiran, senyum di pikiran, mata, senyum di mata, bibir, senyum di hati gitu. Walaupun kita pakai masker, tapi kita ya, masih bisa senyum. betul Ya, terus banget kita sih. merasakan kebahagiaan itu loh dari hasil. Ternyata memang kalau kita senyum itu di hati tuh rasanya damai, bahagia ya. Ya, Iya, jadi smile, be betul happy. banget. Smile, be happy. Tema yang Sismona ambil ini tepat sekali. Sismona, sepertinya saya mau mengundang Sismona itu untuk belajar menjadi asmen supaya nanti Sismona bisa mengajar kepada lingkungan Sismona. Jadi supaya ini bisa melebar kemanapun gitu. Jadi itu yang supaya ya mungkin Sismona butuh waktu untuk meresapi ini hasil. Tapi menurut saya Sismona sudah boleh belajar menjadi asmen seperti yang lainnya karena nanti Sismona bisa mengajar di lingkungan Sismona. Orang melihat Sismona happy. Nanti Sismona tahu bisa membuat ini menjadi kurikulum di sekolah. Sehingga anak-anak di sekolah itu sebelum mulai sekolah dia meditasi dulu dengan senyum, dengan happy. Nah itu bisa loh sis. Itu malah pengalaman dari anak-anak di Twin Youth Camp ya sis ya, TYC itu mereka bilang kalau mereka mau ujian, mereka meditasi 5 menit aja dulu. Itu bikin pikiran mereka tenang, hasil ulangannya ujiannya itu bagus-bagus. Jadi bagus banget. Sis Dian Oh iya, berkomentar, hebat banget Sis Mona. Sis Dian ada yang kasih jempol dari Tanamashi. Sis Dian bertanya, sebelum kenal Twin pernah belajar meditasi? Sis Mona maaf tadi telat join. Sis Mona pernah belajar teknik meditasi lain, tanpa disebut tekniknya ya Sis ya? maksudnya gimana? Apakah Sis Mona pernah belajar meditasi teknik lain sebelum kenal Oh, Twin? ya, karena ikut yoga jadi kenal meditasi yang duduknya bersila, terus napas masuk, keluar. Itu sebenarnya tenang ya. Cuma karena bersila itu lama-lama kan kesemutan gitu. Jadinya pikirnya gini, aduh, kapan ya selesainya nih meditasi? Kapan ya? Saya dulu retret seperti itu sis. Dulu sebelum kenal Twin ya, dulu tuh kan saya sering banget ikut-ikut retret. Tuh begitu, kapan waktu belnya? Nungguin waktu bel. Karena kita tidak duduknya tidak nyaman. Kemudian kita tidak mengenal 6R dulunya. Jadi ya berperang dengan semutan, dengan rasa sakit jadinya. Boro-boro bisa masuk ke dalam gitu ya. Wah luar biasa Sis Mona. Masih ada
eh, pesan sis? Eh, Ayo meditasi kepada bro, sis, semuanya. Eh, saya yang muslim merasa meditasi ini tidak bertentangan dengan apa yang saya pelajari di agama saya. Karena kita diajak untuk menjaga Pancasila Buddhis, yang isinya juga adalah hal-hal yang baik yang sebenarnya universal ya. Seperti Betul. tadi, tidak membunuh, tidak melukai, tidak mencuri, tidak berbohong, melakukan seksual yang salah atau berzina, tidak menggunakan narkoba atau alkohol. Terus yang keenam, Bante mengajak kita untuk yuk mengasihi dan menyayangi baik hati kepada diri sendiri dan semua makhluk. Karena kadang kita lupa ya, kita ngurusin orang lain tapi diri sendiri tidak dikasihi dan diurusi, disayangi, dipeluk gitu diri sendiri gitu. Jangan Betul lupa. banget sis. Iya, saya rasa itu kebaikan-kebaikan yang semua agama juga akan Ajarkan. Ya, ajarkan sama betul. kebaikan. Ya. Jadi saya bersyukur diterima di lingkungan ini, ya. Tentunya semua orang welcome sis. Mau punya agama, mau agama apapun itu semua orang kita welcome. Iya, terus ayo meditasi, jangan takut. Kan ada yang berpikir, aduh meditasi itu ini ya, untuk mencari kesaktian ya. Terus yang kenapa? Sis merasa sakti gak sis? Enggak ya sis ya, saya juga tidak sakti sis. Gitu ya. Kan dibilang Sis Brenda dan Sis Lucy meditasi itu untuk mengikis kekotoran batin. Dan Betul. tentunya bisa lebih tenang. Kalau kita mengalami hal-hal yang di luar logika kita itu bonus. Ya udah, nggak usah terlalu digenggam gitu. Ya, nggak dicari juga. Jadi sebuah kebanggaan. Oh, saya sudah sampai ke sana ke sini gitu. Ya enggak lah, karena tujuannya untuk mengikis kekotoran batin. Betul banget. Iya, kata Bante kan pernah bilang di ceramahnya gitu, jangan terlalu serius. Yes. Di hidup ini banyak tertawa, banyak tersenyum. Smile, be happy. Yes. Luar biasa. Nah, Sis Luciana bilang, ayo Sis Mona semangat kita perkenalkan TWIM lebih luas lagi. Ya, saya kepengen banget Sis Mona belajar dulu Sis. Jadi Asmen ini akan dibimbing dulu, nanti ada trainingnya. Nanti pada saat Sis sudah siap mengajar ya silakan untuk di lingkungan masing-masing. Karena tujuan saya bawa TWIM ke Indonesia itu di awal-awal supaya orang di Indonesia itu bisa lebih happy, bisa lebih bahagia, pikirannya bisa lebih tenang, supaya kita tidak berperang dengan sesama agama. Dan ini makanya kenapa kita menyebar luaskan ini, tujuannya supaya semua orang bisa bahagia, bisa senyum, bisa tenang. Kan enak sih kalau ketemu orang, sesama orang senyum, ketemu sesama orang itu rasanya mukanya enak gitu ya, nggak cemberut gitu. Nah itu akan membawa seperti setetes batu gitu ya yang dilemparkan ke samping gitu, itu dia akan menyebar ke lingkungan seputar. Ada komentar dari Tanamasi, jangan jadi sakti, berhati mulia itu lebih utama. Betul banget sis, atau bro Tanamasi. Memang kita tidak mencari kesaktian. Kalaupun bisa punya kemampuan-kemampuan itu adalah bonus seperti yang tadi betul Sis Mona sudah katakan. Berterima kasih sekali ya Sis Mona untuk sharingnya. Ada komentar terakhir sebelum saya tutup dari Sis Ivana. Very wonderful and touching sharing. Meditasi itu tidak memandang agama, suku, dan ras. Turut berbahagia Sis Mona. Sis Ivana adalah salah satu asmen kita yang juga mengajarkan, dan kita mengajarkan di mana-mana Sis. Jadi ini mereka sudah punya sayap sendiri-sendiri, sudah terbang, dan saya silakan karena kita sudah banyak orang yang bisa mengajar ini.
sebagai ucapan terima kasih kepada guru kita Bante Bimala Ramsi dan mentor kita Sis Brenda. Terima kasih juga Sis Luciana yang sudah membantu penyebarkan juga, mengajar dengan sabar. Tentunya semua asmen di Twin ini kita semua pasti sabar Sis, karena kita sudah melewati masa-masa itu. Saya sangat bersyukur, berterima kasih kepada Sis Mona yang bersedia sharing, membagikan pengalamannya yang sangat luar biasa yang akan memberikan inspirasi kepada banyak orang yang mendengarkan baik secara langsung maupun yang nanti mendengarkan rekaman. Kami berdua mohon maaf apabila ada kata-kata, pikiran, atau perbuatan yang pernah kami lakukan keliru, baik dalam kehidupan ini maupun kehidupan-kehidupan lampau. Semoga kami bisa dimaafkan. Mari kita bersama-sama berbagi jasa. Semoga yang menderita bebas dari derita. Semoga yang merasa takut bebas dari rasa takut. Semoga yang berduka menghapus semua dukanya. Dan semoga semua makhluk menemukan kelegaannya. Semoga semua makhluk berbagi jasa yang telah kami peroleh untuk memperoleh semua jenis kebahagiaan. Semoga semua makhluk di angkasa dan di bumi, para dewa dan naga yang perkasa, berbagi jasa-jasa kami ini. Semoga mereka terus melindungi ajaran kebenaran. Semoga mereka terus melindungi Indonesia dan seluruh dunia. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih sekali lagi Sis Mona. Selamat malam semuanya. Salam sehat, salam bahagia, salam cinta. Kita akan jumpa lagi di seri Cinta ke-84 minggu depan bersama sepasang suami istri yang akan berbagi pengalamannya. Saya tidak sebutkan dulu siapa mereka, nanti silakan disimak di Cinta Senin mendatang di waktu dan jam yang sama. Oke Sis Mona, selamat malam. Terima kasih sharingnya. Terima kasih semuanya, Bro and Sis. Makasih, Sis Brenda.